Ancaman Indonesia bikin oposisi Malaysia khawatir, minta Perdana Menteri segera tangani masalah TKI. Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi telah memakan korban jiwa dan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Macam mana nak memberikan penambahbaikan? Ini adalah merupakan undang-undang jenayah kepada special offences. Bukan yang mereka katakan macam-macam jenayah yang tidak ada. Dia ada special offences saja. Kekerasan apapun tidak bisa kita toleransi. Dan Indonesia menyerukan semua pihak untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menghadapi terorisme. Itu juga kita tak boleh nak salahkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab dia memohon supaya boleh, kalau boleh percepatkan. Ya, saya nak selesaikan isu ni. Dia tak nak panjang-panjang. Saya takut kali ini boleh mengeruhkan hubungan antara kita dengan Indonesia. Jadi Anggota Parlemen Malaysia dari oposisi, Lim Guang Eng mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk langsung mengambil ahli pembicaraan bilateral dengan Indonesia guna menyelesaikan kekurangan pekerja di negara itu. Anggota Parlemen bagan ini mengatakan, intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI Malaysia. Menurut dia, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pasca pandemi di Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri harus turun tangan secara pribadi menangani penangguhan pengiriman pekerja asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk melawan anjloknya ekonomi global yang diperkirakan pada akhir tahun, kata Lim dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Malaysia Mail pada Sabtu 16 Juli 2022. Mantan Menteri Keuangan ini mencatat bahwa banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja. Apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini, di mana inflasi serta ringgit yang terus terdepresiasi. Belum pernah situasi seburuk ini sebelumnya, karena kita kekurangan 1,2 juta pekerja. Industri perkebunan dan industri sarung tangan saja menghadapi kerugian 21 miliar ringgit Malaysia. Dan kerugian bisa mencapai puluhan miliar ringgit lebih jika sektor lain dimaksudkan, kata Lim. Ketua Nasional DAP ini mendesak Perdana Menteri untuk berhenti mendelegasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah dengan Indonesia. Ia menuding kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani 3 bulan lalu. Ismail harus berhenti mendelegasikan masalah tetapi mengambil ahli ketika ekonomi negara, komunitas bisnis dan rakyat menginginkan solusi segera, kata Lim. Pernyataan Perdana Menteri. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia atau KSM dan Kementerian Dalam Negeri atau KDN untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman atau MOU perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara. Ini disebut sebagai pangkal masalah Indonesia, menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia. Saya tidak mau masalahnya berlarut-larut. Saya katakan kepada mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat, karena saya khawatir jika kita gagal melakukannya, kita akan memiliki masalah dengan Indonesia, katanya kepada wartawan setelah meresmikan program kepemilikan rumah dan karnaval Jom Beli Rumah kemarin. Saat ditanya lebih lanjut, dia membantah MOU akan dibatalkan. Yang dipersoalkan Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha dalam jumpa pers Kamis 14 Juli 2022 menjelaskan pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam nota kesepahaman tersebut,
khususnya di pasal 3 dan Appendix C, disepakati bahwa penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui satu kanal. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia di Malaysia. Namun lanjut Juda, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Kuala Lumpur menemukan beberapa bukti yang menunjukkan Malaysia masih menerapkan MED online, sistem perekrutan lewat internet yang tidak ada dalam nota kesepahaman antara kedua negara. Perekrutan secara online tersebut membuat pekerja migran Indonesia rentan dieksploitasi dan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Ini dikarenakan sistem MED online itu membuat pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia tanpa melalui pelatihan, tidak memahami kontrak kerja, dan datang menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja. Kementerian dan lembaga terkait sudah mengadakan rapat untuk menyikapi persoalan itu dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI atau pekerja migran Indonesia ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem MED online untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia, kata Juda. Juda menambahkan keputusan pemerintah tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh KBRI di Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Menurutnya, Kementerian Sumber Manusia Malaysia pada hari Rabu 13 Juli 2022 telah menerbitkan pernyataan pers yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia karena sistem MED online ini berada di bawah kementerian tersebut. Juda mengatakan sejak penandatanganan nota kesepahaman 1 April lalu, proses penempatan memang belum dilakukan. Sejauh ini, permintaan pekerja migran yang telah diterima lewat MED online mencapai 15.000 sampai 20.000, di mana sekitar 10.000 adalah permintaan dari sektor perkebunan dan manufaktur.